Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa laga melawan Australia memang sulit seusai hanya mampu menahan imbang. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 itu berakhir dengan skor 0-0 tanpa ada pemenang. Tim Merah Putih sebenarnya pada laga ini telah menekan sejak awal dan memberi ancaman melalui Ragnar Oratmangun, akan tetapi, Australia yang bermain cukup rapat membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Jual beli serangan terjadi hingga pertandingan babak kedua. Namun, kedua tim masih cukup buntu hingga memasuki menit ke-80. Bahkan Sintayong harus mengeluarkan pemain andalannya saat situasi sudah cukup buntu dengan menurunkan Pratama Arhan. Pemain dengan lemparan ke dalam itu diharapkan bisa membuat timnas Indonesia keluar dari kebuntuan pada menit ke-80 ini. Namun, masuknya Arhan pun tak membuat perubahan banyak, sehingga pertandingan tetap berakhir dengan skor imbang tanpa pemenang. Dengan hasil ini, Sintayong mengaku bahwa pertandingan melawan Australia ini memang laga yang sangat sulit. Baca juga, dikejutkan timnas Indonesia, Australia ditakutkan bernasib sama seperti Korea Selatan di Olimpiade. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini memang menjadi pertandingan sangat sulit, ujar Sintayong kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Menurut Sintayong dalam pertandingan ini memang tak ada pemenang, namun, pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jay Izes dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Bahkan mental para pemain dipuji karena mereka tak mau kalah hingga akhir. Bisa dibilang kami memang diserang terus tetapi jika melihat mental saja lawan Australia bagus, kata Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa dengan mental pemain yang sekarang, ia percaya timnas Indonesia bakal lebih maju ke depan, mereka tak menyerah dan sempat memberikan beberapa ancaman ke pertahanan Australia. Namun, akhirnya tim asuhan Sintayong belum juga bisa mencetak gol. Para pemain sudah kerja keras, kami tinggal maju ke depan terus, dan tim yang mau tidak mau kami pasti akan berkembang terus, tutur Sin. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Dengan hasil ini, timnas Indonesia masih menempati posisi keempat di grup C dengan mengemas 2 poin. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkapkan alasan menarik Rafael Struijk lebih cepat dan hanya mengandalkan Ragnar Oratmangun di lini depan. Timnas Indonesia ditahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 ini, berjalan sengit. Timnas Indonesia memberikan perlawanan hebat kepada Australia, tim asuhan Sintayong bahkan beberapa kali berhasil memberikan ancaman ke gawang Australia. Namun, tim Merah Putih mengalami kesulitan membobol pertahanan Socherus. Jual beli serangan terjadi laga ini di mana Australia juga beberapa kali memberikan ancaman ke gawang skuad Garuda. Akan tetapi, kiper Maarten Paes tampil bagus hingga berhasil melakukan sejumlah penyelamatan. Pemain Dallas FC tersebut tercatat melakukan 5 kali penyelamatan sehingga jala gawang timnas Indonesia tak bergetar hingga pertandingan berakhir. Saat timnas Indonesia menahan imbang Australia ini, ada beberapa pemain yang mendapatkan sorotan. Rafael Struijk yang menjadi andalan lini depan timnas Indonesia tak bisa bermain hingga pertandingan berakhir. Pemain Ado Den Haag tersebut biasanya mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk tampil selama 90 menit. Akan tetapi, Rafael Struijk setelah pertandingan babak pertama berakhir ditarik lebih cepat dan diganti. Rafael Struijk digantikan oleh Witan Sulaiman saat laga memasuki babak kedua. Pergantian yang dilakukan Sintayong ini tentu menjadi sorotan karena lini depan jadi hanya meninggalkan Ragnar Oratmangun. Setelah pertandingan, Sintayong menjelaskan dengan rinci soal keputusannya menarik keluar Rafael Struijk. Menurutnya, sang penyerang memang mengalami cedera setelah melawan Arab Saudi pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB. Setelah cedera itu, Sin mengaku sempat ragu untuk menurunkan Rafael dalam laga melawan Australia.
Untuk striker Rafael memang cedera usai melawan Arab, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Walaupun sempat dipertimbangkan, akhirnya Rafael tetap dimainkan. Akan tetapi, setelah dimainkan, dia tidak berada dalam kondisi maksimal hingga akhirnya diganti setelah babak pertama berakhir. Jadi sampai dipertimbangkan main atau tidak, kata Shin. Akhirnya saya mainkan tetapi kondisinya kurang baik. Akhirnya dia diganti setelah babak pertama selesai, jelasnya. Setelah pertandingan ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan bahwa kedepannya timnas Indonesia bisa lebih baik. Dia bahkan mengaku akan mengusahakan agar taktik skuad Garuda lebih baik dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Hal ini karena timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kembali pada Oktober mendatang melawan China dan Bahrain. Untuk itu, dalam laga selanjutnya, Shin menegaskan bahwa performa para pemain akan diusahakan supaya lebih baik. Selanjutnya soal taktik dan strategi pasti akan diusahakan lebih baik jika lapisan pemain semakin bagus dan berkembang, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjelaskan alasannya lebih memilih bermain bertahan dan melakukan serangan balik ketika bertemu Australia. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Skuad Garuda sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup bagus. Mereka bisa memberikan sejumlah ancaman pada menit-menit awal. JIZS dan kawan-kawan bahkan berhasil memberikan kejutan kepada Australia. Hal ini karena Sandy Walsh dan Rafael Struijk berhasil membuat peluang on target saat pertandingan baru dimulai. Sayangnya, peluang itu akhirnya tak mampu diubah menjadi gol karena kiper Australia tampil cukup kokoh. Tim Merah Putih memang sempat menguasai pertandingan. Akan tetapi, akhirnya tim asuhan Graham Arnold yang berhasil berbalik mendominasi permainan hingga beberapa ancaman diberikan ke gawang Maarten Paes. Namun, timnas Indonesia yang bermain bertahan akhirnya bisa menghalau serangan-serangan lawan. Australia memang terus melancarkan serangan tetapi Shin membuat pemain Indonesia bermain bertahan dengan cukup solid. Kendati bertahan, timnas Indonesia masih sempat beberapa kali mengancam dengan melakukan serangan balik. Shin Tae-yong menjelaskan secara rinci bagaimana skuad Garuda bisa bermain bertahan dan menyerang balik dengan cepat. Pastinya tim Australia lebih baik daripada kami, mulai dari fisiknya, sehingga mau tak mau kami harus bertahan dulu baru melakukan serangan balik, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa dalam laga melawan Australia ini, tim memang dia instruksikan supaya tampil lebih banyak bertahan. Dia mengaku di laga selanjutnya pada putaran ketiga kualifikasi ini, timnas Indonesia akan tampil dengan taktik lain. Harapannya timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Dalam laga selanjutnya, JIZS dan kawan-kawan akan menghadapi Bahrain dan China. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang. Setelah itu mereka bakal menghadapi China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Untuk menghadapi China dan Bahrain, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku akan mengusahakan taktik yang lebih baik lagi. Selanjutnya soal taktik dan strategi, pasti akan diusahakan lebih baik jika lapisan pemain semakin baik dan berkembang, tuturnya. Timnas Indonesia saat ini dipastikan menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan hanya mengemas 2 poin. Sementara itu, Australia yang baru mengoleksi 1 poin berada tepat di bawah timnas Indonesia.